Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan kita kembali beribadah bersama-sama. Apa kabar semua? Harapan saya kita semua dalam kondisi yang sehat, prima. Kita puji nama Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi, yang memelihara kehidupan kita. Baik, mari kekasih Tuhan, Jemaat GKRI Bukit Sion, baik yang ada di Bogor, juga saudara-saudara yang ada di Pos PI Liwa. Kita datang menyembah Tuhan, kita beribadah pada minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Dia. Amin. Mari kita sembah Dia. Tuhan, Dia Raja segala raja. Kemurahannya bagi kita. Kalau dulu Dia pelihara, sampai saat ini kita melihat Dia tetap pemelihara yang sejati. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Mari agungkan Dia, sembah Dia. Mari setiap keluarga, setiap pribadi, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu nyata di hidupku, nyata di keluargaku, nyata Tuhan di umat-Mu yang menyembah, di gereja-Mu yang menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Katakan bersama, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Karena kemurahan Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. oh kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Yesus kuasa-Mu. Aku percaya Amin. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib untuk kita semua. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus memberkati ibadah pagi ini. Amin. Nats firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-125 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya
Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah memimpin kami di hari-hari yang sudah kami jalani. Teristimewa kami boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh melaksanakan pelayanan kami melalui rekaman. Dan Tuhan, setiap kami yang ambil bagian, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguduskan kami, melayakkan kami, supaya seluruh pelayanan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat, baik mereka yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang ada di tempat-tempat tertentu, sehingga mereka harus mengikuti program pelayanan ini. Juga Tuhanlah yang memberkati, sehingga kami semua yang ambil bagian di dalamnya, kami boleh memperoleh pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami di hari yang sangat spesial ini Bapa. Karena itu kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Mari kembali ke kasih Tuhan. Kita bersukacita bagi Dia. Tuhan kita Yesus, Dia sungguh baik. Amin. Mari kita mau terus katakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Dia. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji-muji Dia. Hey. Yeah.
tak berkesudahan. Kami agungkan Engkau. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, Yesus, Hari berganti hari, tetap kami lihat ku lihat kasih tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidupku. Oh, oh, Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus memang baik. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh baik. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus katakan dia baik. Oh, haleluya. sungguh amat baik, Puji namamu. lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. Kau baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau baik Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau tetap baik dan selalu amat sangat baik. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu dalam hidup kami, di setiap keluarga dan setiap rumah tangga, setiap pribadi kami. Haleluya. Kami mau tetap katakan, Yesus Tuhan, Kau segala-galanya. Oh, yeah. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Oh,
segalanya Bapa. Yesus Tuhan, kami katakan Biar ini menjadi tekad kami untuk menyenangkan-Mu, hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu, firman-Mu itu meneguhkan, mengokohkan iman kami. Untuk kami terus berjalan dalam kebenaran, kepada kebenaran. Terima kasih. Kami kembalikan puji syukur penyembahan kami kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami masih mendapati hidup kami dalam keadaan yang damai, yang baik, yang sejahtera karena Tuhan menjaga dan melindungi kami. Hari ini kami kembali ingin mendengar firman Tuhan, berbicara buat kami, kuatkan kami, hiburkan kami, berikan kami keberanian untuk boleh menghadapi kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan saya kasih judul menghadapi tantangan hidup. Menghadapi tantangan hidup. Mari kita buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2
ayat 19 sampai ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, dan saya akan bacakan buat kita semua. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mau dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu dan lakukan firman Tuhan itu dalam kesehariannya. Terpuji nama Tuhan. Hari ini kita membahas tentang menghadapi tantangan hidup. Tentu Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Oktober. Itu berarti tinggal 2 bulan lagi kita akan masuk dalam Natal. Masa-masa Natal, masa-masa indah yang biasanya lalu-lalu, tahun lalu itu kita masuk dengan perasaan sukacita. Dan diskon-diskon sudah mulai ada di mal-mal kalau mau masuk musim Natal. Tapi tahun ini mungkin akan berbeda, bahkan berbeda sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Dan ini adalah sebuah tantangan hidup kita yang harus kita hadapi. Kita dengar ada salah satu pemimpin besar dunia yang akhirnya harus dinyatakan sebagai suspek COVID-19. Dan itu adalah tantangan sendiri karena negara itu begitu besar, tetapi pemimpinnya harus menghadapi kenyataan bahwa dia COVID-19. Nah, itu hanya sedikit tantangan hidup yang kita alami Bapak Ibu. Saya nggak tahu pasti berapa banyak tantangan hidup yang Bapak Ibu alami semenjak khususnya pandemi ini. Tapi kalau dari firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah tentang Elisa yang menyehatkan air di Yeriko. Nah, pertanyaannya gini, siapa itu Elisa? Kalau saudara membaca, Elisa adalah pengganti dari Nabi Elia. Yang menarik adalah bahwa dalam masa-masa awal pelayanan Elisa, Elisa sudah dihadapkan dengan sebuah tantangan besar, yaitu ada air yang airnya beracun, airnya membawa kematian dan keguguran bayi. Jadi ini sebuah ironi yang harus Elisa hadapi. Kita tahu semua kalau air adalah sumber dari kehidupan. Apalagi air masa itu sangat sulit ditemukan. Sehingga kalau ada mata air, maka orang berharap sama air itu untuk melanjutkan kehidupan. Tapi justru bukannya memberi kehidupan, malah air yang diminum itu menyebabkan kematian dan keguguran. Jadi ini kan sebuah ironi Bapak Ibu, yang harusnya bisa memberikan kehidupan tapi justru dia yang mengambil kehidupan. Nah, hari-hari ini saya nggak tahu kalau kita compare dengan kehidupan kita. Adakah kita merasa bahwa ini yang harusnya bisa membuat saya hidupnya lebih baik. Tapi kok sekarang malah merongrong saya. Seharusnya saya bisa melakukan A, B, C, D. Tapi kok feedback ke saya itu tidak baik ya. Kenapa ya? Nah, itu tantangan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Elisa. Perhatikan ayat 19, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Tadi saya bilang di awal, baru dia mulai pelayanannya, tiba-tiba ada penduduk yang bilang sama dia, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik." Kotaknya baik, kotanya baik Bapak Ibu. Kota Yeriko itu baik. Dia berada di tempat yang strategis, yang dikelilingi oleh pegunungan, artinya aman. Tapi airnya tidak baik. Nah, inilah suatu tantangan tersendiri buat Elisa.
Dia ada di satu kota yang baik, yang aman, tapi justru keamanan itu datang, ketidakamanan itu datang dari dalam kota itu sendiri. Nah, saya nggak ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengalegorikan apakah kota ini bicara keluarga, apakah Yeriko ini bicara hidup, bukan itu. Tapi kita bisa ambil kesimpulan sementara. Ternyata banyak dalam hidup kita yang dari luarnya itu aman, kita nggak kena serangan apa-apa, tapi dari dalam kita sendiri justru itu serangan yang besar. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup ini? Maka kita lihat yang pertama dia di ayat 20 bagian A. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Perhatikan, ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Apa artinya? Kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Elisa, kita tahu persis dia adalah seorang pengganti dari Elia. Yang menarik adalah Elia adalah nabi besar. Alkitab mencatat ada 6 peristiwa dalam hidup Elia yang luar biasa. Yaitu tentang bagaimana Elia memberitakan kekeringan kepada Ahab. Lalu ada pelariannya karena Isabel ingin membunuh dia. Tapi dia juga melawan nabi-nabi Baal, ratusan nabi Baal dikalahkan di Gunung Karmel. Lalu dia lari ke Horeb, ada peristiwa Nabot kebun anggur di situ. Lalu ada nubuatan mengenai Ahazia dan akhirnya Elia diangkat ke sorga. Ini nabi yang spektakuler. Dan Elisa 8 tahun hidup bersama nabi yang spektakuler. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang yang tadinya cuma ngikutin orang yang hebat, ngikutin orang yang luar biasa, ngikutin orang yang super gitu ya. Tapi tiba-tiba orang yang diikuti itu tiba-tiba hilang, gak ada, dan dia harus menghadapi tantangan itu sendiri. 8 tahun biasanya dia ikut Elisa mengikuti Elia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kali ini dia sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran yang bisa kita dapat? Ternyata yang pertama, kalau kita mau menghadapi tantangan hidup, yang pertama jangan terikat dengan masa lalu. Artinya apa? Mungkin dulu engkau dibantu orang, mungkin dulu engkau dibantu keluarga, mungkin dulu engkau dibantu banyak teman dan sahabat. Tapi hari-hari ini engkau merasa semuanya hilang. Engkau merasa engkau gak punya support lagi. Saya mau bilang seperti yang Elisa hadapi, jangan terikat dengan masa lalu. Oke lah 8 tahun bersama orang yang powerful seperti Elisa dan Elia. Mungkin kita berpuluh-puluh tahun berharap sama orang tua kah, berharap sama anak, berharap sama sahabat. Tapi hari-hari ini gak ada yang bisa kita harapkan. Kita harus menghadapi tantangan hidup itu sendirian. Pertanyaannya, apakah kita cuma mau terikat sama masa lalu? Kita mau ada di dalam bayang-bayang masa lalu? Pernah dengar gak saudara orang bilang ini? Wah kalau dulu saya begini, kalau dulu saya begini, wah kalau dulu mah saya hebat, kalau dulu saya bisa, kalau dulu. Semuanya bisa tentang dulu, itu artinya masa lalu. Saya gak sedang bilang lupakan masa lalu, bukan itu. Tapi kalau saudara cuma ingat-ingat masa lalu dan membuat saudara gak bisa maju, itu berbahaya. Jadi putuskan hari ini, apapun tantangan hidupmu, jangan ingat-ingat masa lalu. Mungkin kau dulu pernah berhasil, tapi pakai keberhasilan itu untuk membantu kamu untuk bekerja lebih keras lagi. Daripada hanya sekedar, ya udahlah dulu ada Elia. Saya bisa bayangkan kalau tiba-tiba penduduk kota Yeriko datang ke Elisa, kasih tahu ada masalah, lalu Elisa bilang, aduh gimana ya? Soalnya dulu Elia sih yang bisa, saya nggak ngerti sih. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Seringkali kita nggak maju karena kita mikirin orang. Kita nggak maju karena kita lihat orang. Padahal tahukah Bapak Ibu Saudara, Elisa adalah pribadi yang luar biasa juga. Kenapa luar biasa? Kita naik ke atas pembacaannya. Dari 2 Raja-Raja pasal 2, perhatikan ayatnya yang ke-10, perhatikan ayat ke-10, 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ini adalah kalimat yang Elia keluarkan ketika Elisa minta, apa katanya? Di ayatnya yang ke-9, 2 Raja-Raja 2 ayat 9.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biar kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohnya. Dia minta, dia punya juga kuasa seperti yang Elia punya. Lalu Elia bilang, sukar, tapi kalau kamu bisa lihat aku terangkat, kamu dapat. Dan singkat cerita, dia bisa melihat bahwa Elia akhirnya diangkat dengan kuda berapi ke sorga. Dan singkat cerita kita tahu ternyata Elisa mendapatkan kekuatan. Bahkan 2 bagian dari rohnya Elia. Wow, artinya apa Bapak Ibu? Ini membuktikan sama kita, kalau kita nggak fokus sama masa lalu, kalau kita nggak ingat masa lalu, bukan saya ngajak saudara untuk nggak berterima kasih sama orang yang udah menolong hidup saudara, bukan. Tapi kalau terus-menerus kita dibayang-bayangi dengan kekuatan orang lain di masa lalu, penghargaan orang lain di masa lalu, kita nggak pernah maju. So hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Bukit Sion, secara khusus Tuhan mau bilang jangan terikat dengan masa lalu, supaya kita bisa move on, kita bisa maju. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 20 bagian B. Ayat 20 bagian B. Kembali ke pembacaan kita ayat 20 bagian B. Setelah jangan terikat ke masa lalu, apa yang kita lakukan untuk bisa menghadapi tantangan hidup? Yang kedua adalah, dan taruhlah, tadi kan diminta pinggan baru kan. Dan taruhlah garam ke dalamnya. Saudara tahu kenapa Elisa meminta pinggan baru? Itu artinya dia gak mau pakai caranya si Elia. Dia gak mau pakai pinggan yang biasa dipakai oleh Elia. Dia mau pakai pinggan yang baru, pinggan yang melambangkan tempat, melambangkan hati manusia, melambangkan kesediaan kita untuk dipakai Tuhan yang baru. Jadi jangan pakai cara yang lama, pakai cara yang baru. Makanya yang pertama tadi jangan terikat masa lalu. Tapi yang kedua, mengerti firman Tuhan. Karena ayat 20 bagian B berkata, taruhlah garam ke dalamnya. Nah menarik saudara, kenapa sih garam? Kenapa harus garam? Maka saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, buka Imamat pasal 2 ayat 13. Imamat pasal 2 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ternyata garam dalam konteks orang Yahudi masalah itu adalah itu zat yang diperlukan untuk ada di dalam persembahan. Artinya apa? Ini konteks tentang ibadah. Garam itu dipakai di dalam ibadah. Untuk apa? Untuk mempersembahkan. Artinya apa? Untuk bersyukur. Jadi saudara, ketika ada tantangan dalam hidup kita, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita bisa bersyukur. Kita nggak menggerutu, kita nggak nyalahin orang lain, atau bahkan nyalahin diri sendiri, atau lebih parah nyalahin Tuhan. Enggak, oh Tuhan kenapa sih ini terjadi A, B, C, D, enggak. Tapi kita masih bisa bersyukur, kita mempersembahkan garam, artinya apa? Kita masih bisa bersyukur di dalamnya. Setiap tantangan, bila Anda mengerti firman Tuhan, Anda akan tetap bersyukur. Pertanyaan saya adalah, selama ini ketika tantangan datang dalam hidup saudara, tantangan apapun jenisnya, bisakah Anda bersyukur? Atau mulai menggerutu? Atau mulai meragukan kehadiran Tuhan, meragukan keadaan Tuhan, keberadaan Tuhan? Tapi gak stop juga sampai situ. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita tahu ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar bisa bersyukur, tapi kita bisa menerima. Karena rasa syukur hanya lahir dari penerimaan kita. Penerimaan apa? Kalau Elisa menerima bahwa air kota Yeriko itu memang bermasalah. Bisa bayangkan kan kalau dia nggak nerima gitu, masa sih? Lalu dia coba sendiri gitu kan. Apa benar? Akhirnya dia coba sendiri dan apa yang terjadi? Mungkin dia sendiri yang keracunan. Tapi dia nerima. Nah seringkali orang Kristen, banyak orang Kristen yang mungkin udah percaya Tuhan, tapi hidupnya gak bisa nerima. Akhirnya hidupnya kayak ada dan tiada gitu. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan, mulai denial, mulai menolak. Nah itu yang ngeri saudara.
Kita harus bisa menerima. Karena dengan menerima tantangan hidup kita bisa menerima diri kita sendiri dan kita bisa menerima kebaikan Tuhan dan itu yang membuat kita bersyukur. Itu yang kedua. Jadi mengertilah firman Tuhan. Ketika ada tantangan hidup, cek di firman Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kalau tantangan datang, apa yang bisa saya lakukan? Paling gampang saudara langsung berdoa. Ada masalah, ada pergumulan, langsung berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya bersyukur ini Tuhan izinkan. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, tidak ada satupun pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan di luar kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13 kan. Tidak ada satupun. Artinya ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya. Jadi kalau engkau sendiri bilang engkau gak sanggup, sebenarnya engkau sedang meragukan kuasa Tuhan. Itu yang kedua. Jadi mengerti firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup. Yang pertama adalah jangan terikat sama masa lalu. Tapi yang kedua, mengerti firman Tuhan. Dan yang ketiga, perhatikan ayatnya yang ke-21. 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Perhatikan, akhirnya dia dapat pinggan baru yang isinya garam dan dia sendiri yang datang ke mata air itu dan melemparkan garam. Apa artinya? Yang ketiga ini bicara tentang mengandalkan kuasa Allah. Kenapa? Kita kembali ke garam. Garam itu banyak manfaatnya. Garam itu juga dipakai untuk persembahan, untuk ibadah. Tetapi tahukah saudara bahwa garam adalah zat yang buruk untuk tanah. Tanah itu kalau ada unsur garamnya terlalu tinggi maka tanah itu gak subur. Apapun yang mau ditanam di tanah yang banyak kadar garam, yang tinggi kadar garamnya itu pasti gak akan tumbuh dengan baik. Kita bisa lihat Laut Mati. Laut Mati adalah laut di mana kadar garamnya tertinggi di dunia. Sampai orang bisa ngapung di situ. Kalau masuk ke Laut Mati itu gak perlu berenang, ngapung dia. Karena kadar garamnya tinggi sekali. Bisa ngobatin penyakit, betul. Tapi kalau garam dilempar ke tanah, saya gak tahu berapa banyak garam yang dikasih. Yang dilemparkan Elisa ke tanah atau ke mata air itu. Tapi saya percaya itu satu gambaran. Ternyata Tuhan mau bilang gini Bapak Ibu. Tuhan mau bilang gini, ternyata selain garam itu bisa menyuburkan, tapi garam juga bisa merusak. Dan yang menarik adalah kalau saudara baca di dalam Ulangan 29 ayat 20-23, lalu ada Hakim-Hakim 9 ayat 45, Ayub 39 ayat 6, Mazmur 107 ayat 34, Yeremia 17 ayat 6, Jefanya 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa garam bisa mengubah tanah yang subur menjadi tanah yang tandus. Apa artinya? Sebenarnya Elisa itu ingin memberitahu sama kita. Kenapa dia harus bawa pinggan itu? Kan orang banyak ngikutin tuh, orang kota Yeriko ngikutin. Lalu dia sebarkan, dia tuang, dia buang, dia kasih ke mata air itu. Buat apa? Dia mau demonstrasikan kuasa Allah. Ketika orang berpikir, garam buat apa ya? Apakah garam bisa nyehatin? Bukannya garam ini gak cocok ya? Kalau dibuang di tanah, kalau ditaruh mata air nanti malah jadi masalah dong. Air Laut Mati itu garamnya tinggi makanya gak bisa diminum. Itu bahaya sekali. Tapi ini Elisa melakukan itu. Jadi Elisa seperti seakan-akan sedang gini. Oke, yang menurutmu itu gak bisa, yang menurutmu menurut dunia itu gak logik, aku akan lakukan. Ini menarik loh. Seringkali dalam hidup kita banyak orang merendahkan kita, banyak orang pikir, aduh ini orang kok mikirnya gak bagus ya. Kok melakukan hal-hal yang ceroboh ya, kok gak melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Tapi saya mau bilang kalau itu engkau lakukan karena engkau mengerti firman, lakukan. Meskipun ada orang membuli hidupmu, meskipun ada orang ngeraguin hidupmu. Tapi kalau engkau yakin itu dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, lakukan. Meskipun seakan-akan itu bertentangan dengan logika manusia. Tapi saya bilang hati-hati juga, jangan sampai kita nabrak etika saudara. Oh mentang-mentang firman Tuhan lalu kita menabrak etika yang ada. Lalu hukum sosial kita langgar, jangan. Oh Tuhan suruh saya gak usah takut nih, saya terabas aja lampu merah. Jangan gitu, tangkap polisi saudara. Wah Tuhan pelihara saya dari COVID-19, Tuhan jaga saya menurut Mazmur 91. Lalu saya gak pakai masker, gak bawa hand sanitizer, masih suka main ngumpul deket-deket. Ya jangan begitu juga. Tuhan tetap kasih hikmat, tapi kali ini
Tuhan mau bilang lewat Nabi Elisa, aku bisa membuat sesuatu yang berbeda dari pola pikirmu. Saudara masih ingat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang buta? Ada seorang buta yang disembuhkan Yesus. Caranya menarik. Yesus membuang ludah ke tanah. Lalu Yesus aduk-aduk dan Yesus tempelkan tanah plus ludahnya itu ke mata orang itu. Dan akhirnya orang itu disuruh basuh di kolam Siloam lalu tiba-tiba sembuh. Saya mau bilang gini, buat orang buta, buat orang lain yang ngelihat Yesus itu jorok, itu tidak higienis. Saya yakin kalau udah ada dokter mata hari itu, orang dokter mata akan bilang ini Yesus ngaco nih. Mana ada tanah dikasih ludah ditempelin ke mata sembuh. Saudara, buat orang itu konyol, buat orang itu aneh, buat orang itu nggak beres, nggak benar. Tapi kalau Tuhan menghendaki cara yang demikian, kita bisa bilang apa? Karena itu yang ketiga adalah mengandalkan kuasa Allah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan mengandalkan kuasa Allah tanpa pengenalan akan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh akan firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, kita bisa salah mengartikan kuasa Allah. Karena itu puji Tuhan di GKRI Bukit Sion ada pendeta-pendeta, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa memberikan apa? Memberikan masukan, yang bisa diajak diskusi tentang banyak hal. Termasuk kalau ada hal-hal yang sulit yang kita mau tanyakan, silakan tanyakan, hubungi para hamba Tuhan, pasti siap membantu. Jadi yang ketiga apa saudara? Mengandalkan kuasa Allah. Dan Elisa ingin membuktikan Allah punya cara di luar logika manusia. Coba lihat ayat 21 bagian B. Beginilah firman Tuhan, lihat. Beginilah firman Tuhan. Elisa gak bilang gini, beginilah firmanku, enggak. Elisa bukti dari dia mengenal firman Tuhan, bukti bahwa tindakan dia melemparkan garam itu adalah sesuai firman Tuhan adalah Elisa berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Artinya apa? Ini benar-benar karena kuasa Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dari Tuhan, kita nggak terikat sama masa lalu. Kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Lalu kita andalkan kuasa Allah dan mujizat terjadi. Ingat, jangan ambil kredit dari situ. Jangan mengambil keuntungan dari situ. Oh ya jelas lah, saya kan orang yang ngerti firman. Oh jelas lah, saya kan punya kuasa. 2 bagian roh pendahulu saya punya. Wah saya jelas hebat lah. Jangan, kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan yang memang yang melakukan mujizat itu. Lihat seperti Elisa. Elisa berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Siapa yang menyehatkan air itu? Elisa? Bukan. Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika mujizat terjadi dalam hidupmu, ketika ada orang meminta mohon kepadamu, minta bantuan kepadamu, minta masukan padamu dan masukan itu, bantuan itu bekerja, mujizat terjadi. Ingat, jangan ambil kredit apa-apa dari pujian orang, kembalikan ke Tuhan. Sebab Tuhan yang menyehatkan air ini. Bukan saudara dan saya yang bisa melakukan mujizat, tapi kuasa Allah yang melakukan mujizat. Oke, saya simpulkan perenungan kita pada hari ini. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan hidup? Yang pertama, belajar dari Elisa yaitu jangan terikat masa lalu. Mungkin kau punya pendahulu yang hebat, yang sukses. Saya juga yakin Elisa mungkin ketar-ketir. Karena baru jadi penerus dari Elia, tiba-tiba menghadapi tantangan. Ada air yang harusnya memberi kehidupan. Tapi air ini membawa kematian. Jangan khawatir, jangan ingat masa lalu. Tuhan punya rencana sendiri dalam hidupmu. Kalau Tuhan bisa pakai yang dulu, Tuhan bisa pakai hidupmu. Jangan dibayang-bayangi masa lalu, oh dulu saya begini, dulu begitu, jangan mau. Tetap fokus sama Tuhan, jangan terikat sama masa lalu. Yang kedua, mengerti firman Tuhan, sama seperti Elisa. Dia ngerti harus apa yang dia lakukan, maka dia minta garam. Di mana? Di pinggan yang baru. Artinya apa? Sediakan sesuatu yang baru, jangan pakai cara yang lama, murni karena Tuhan. Belajar mengerti firman Tuhan. Mungkin ada banyak ayat firman Tuhan yang dulu kita dengar. Tapi sebenarnya ketika kita baca ulang, ketika kita pelajari ulang, ketika kita dapat pengajaran. Ternyata bukan itu maksudnya. Ya tinggalkan saudara. Jangan dibawa-bawa terus. Akhirnya itu bukan yang menjadi kekuatan buat kita. Tapi itu jadi seperti hukum buat kita.
Akhirnya kita ditakut-takuti, jangan mau. Seperti yang Elisa lakukan, ngerti dulu firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengandalkan kuasa Allah. Kalau mujizat terjadi, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi karena kuasa Allah. Maka lakukanlah yang terbaik. Meskipun yang engkau lakukan adalah perkara-perkara yang di luar nalar. Tapi ketika engkau bersama Tuhan, engkau mengerti firman Tuhan, engkau akan lakukan perkara yang luar biasa, mujizat terjadi. Dan ujung-ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya tutup dengan ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke Yeriko, ke kota lama Yeriko, di situ dibangun mata air gitu, pancuran-pancuran gitu, dan saya pernah nyicipi saudara, itu airnya seger banget. Dulu air itu dipercaya tempat yang dikatakan oleh 2 Raja dari pasal 2 ini. Dulu ketika orang minum, maka yang tidak bisa hamil wanita-wanita. Lalu ada, kalaupun ada yang mengandung, keguguran bayinya. Artinya bukan yang memberi kehidupan tapi justru memberi kematian. Tapi sampai hari ini firman Tuhan digenapi, itu air menyegarkan. Dan salah satu air terbaik di daerah Yerusalem adalah air dari Yeriko. Apa artinya? Firman Tuhan gak pernah gagal dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan yang baik dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan hidup. Kita tidak lemah, justru kita menjadi kuat. Kita tidak lesu, justru kita menjadi tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Elisa. Bagaimana kami bisa menghadapi tantangan hidup. Yang pertama kami belajar supaya kami tidak mengandalkan masa lalu. Supaya kami tidak terikat dengan masa lalu. Kami tahu Tuhan punya cara buat hidup kami. Yang kedua kami belajar supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika ada tantangan hidup itu datang kepada kami. Dan yang ketiga kami belajar Tuhan. Supaya kami mengandalkan kuasa Allah. Sekalipun firman Tuhan itu di luar nalar kami. Sekalipun itu di luar kebiasaan yang pernah kami lakukan. Tapi kami mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan kami tahu pada akhirnya Tuhan yang akan menyehatkan air. Air itu lambang kehidupan. Artinya Tuhan yang menyehatkan kehidupan kami. Dan kami percaya sampai hari ini firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari Tuhan berbicara lebih lanjut buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau yang berperkara pribadi kepada hidup mereka semua. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengarkan firman Tuhan, saya percaya semua kita dikuatkan sehingga kita tetap menjalani hari-hari dengan penuh pengharapan. Waktunya kita akan memberikan persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap persembahan yang sudah kita siapkan, mari bisa kita salurkan melalui pengurus gereja maupun rekening gereja yang tersedia di bawah ini. Biarlah setiap taburan pemberian kita semuanya ada dalam berkat Tuhan. Sehingga kita yang memberi, kita tidak pernah kehilangan sesuatu karena nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Engkau ajaib Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Hal itu kami yakini dan kami melihat bahwa dalam setiap pergumulan kami, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami tak henti-hentinya terus berharap kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Asa Boas, sehingga firman Tuhan biarlah kiranya itu menjadi bagian dari gaya hidup kami selaku orang percaya di tengah-tengah dunia. Roh Kudus mampukan kami supaya kami dapat melakukan itu dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu supaya Tuhan terus memberkati dia, memberikan dia sehat kuat, hikmat, agar sepenuh hidupnya ia dapat pakai untuk memuliakan Engkau. Kami juga bersyukur kami bisa memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ini bukan karena kemampuan kami, tapi ketika kami menyadari semua yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan semata. Sebab itu apa yang sudah kami lakukan, ini bagian dari kepercayaan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan pakai melalui gereja yang mengelola, supaya semua dapat dipakai untuk pekabaran pekerjaan Tuhan yang ada di GKRI Bukit Sion Bogor. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, sehingga kami semua memberi, kami tidak pernah kehilangan. Dan kami percaya kalau kami memberi, maka Tuhan Sang Pemberi akan terus mempercayakan kepada kami dengan pemberian-pemberian yang besar yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga mau bersama-sama berdoa Tuhan secara khusus untuk pandemi yang sedang melanda bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami supaya mereka diberikan hikmat, diberikan kemampuan agar mereka dapat memikirkan regulasi yang terbaik dalam penanganan COVID-19 ini Bapa. Sehingga semua anjuran pemerintah, masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dapat mengambil bagian untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan kami berdoa semua usaha yang dilakukan oleh pemerintahan kami, biarlah Tuhan berkati. Satu hal yang kami rindu supaya COVID ini lalu dari bangsa kami. Tapi bukan kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kami percaya dengan hadirnya COVID ini, secara khusus bagi orang-orang percaya, Engkau mau supaya kami dimurnikan, supaya iman kami bukan tergantung kepada pengetahuan, tapi iman kami hanya bersandar kepada anugerah yang Engkau karuniakan dalam Kristus Yesus. Sehingga kami terus hanya berharap dan menantikan segala kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari pandemi ini. Sehingga setiap umat Tuhan, orang percaya, bahkan bangsa kami, semua kami diluputkan dari sakit penyakit pandemi ini Bapa. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati. Kami juga doakan untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Ada 320 sinode yang ada di negeri kami. Kami berdoa supaya pelayanan mereka dalam setiap sinode boleh berjalan dengan baik. Diberikan hikmat Tuhan, supaya para hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mereka boleh menjadi potret Kristus yang sungguh-sungguh dapat diteladani. Tuhan yang senantiasa menolong untuk hamba-hamba-Mu, sehingga semua kami dapat mempersiapkan diri dalam menjelang di akhir zaman ini Bapa. Sehingga kami tidak hidup menurut apa yang kami pikirkan, tapi kami hidup menurut apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Sempurnakan segala yang sudah kami lakukan, Tuhan yang memberkati. Kami juga tak lupa terus berdoa untuk sinode GKRI dengan berbagai-bagai pergumulan, secara khusus untuk persiapan sidang ke-11 pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Medan. Tuhan juga memberkati panitia yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan menolong semuanya sehingga kami dapat bekerja dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja lokal yang ada di jajaran GKRI secara sinodal.
Tuhan berkati bagi mereka. Bahkan teristimewa kami mau berdoa untuk gereja GKRI Bukit Sion, gereja lokal yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua hamba-hambamu, Engkaulah yang memberkati, memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah masa pandemi. Sekurang-kurangnya kami mempersiapkan diri kami di tengah-tengah berbagai persoalan, supaya kami boleh menjadi pemenang untuk menghadapi berbagai tantangan. Karena kami tahu di luar daripada Tuhan, kami tidak sanggup untuk mengatasi setiap persoalan yang datang dalam hidup kami. Namun kami percaya bersama Tuhan, sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami, kami akan tetap teguh dan kami akan melihat pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada dalam gereja ini, supaya Tuhanlah yang memberkati, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, agar di hari-hari yang mereka jalani, meskipun dengan segala kelemahan, mereka tetap melihat adanya pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui anak cucu menantu. Karena itu berkati Tuhan, supaya orang-orang tua kami di gereja, mereka boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Kami juga doakan untuk jemaat Tuhan dengan berbagai-bagai pergumulan. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi, kami berdoa supaya apa yang terhilang oleh karena mereka tetap percaya, biarlah Tuhan yang menyediakan. Sehingga kami terus mendengar bahwa setiap mereka tidak pernah kehabisan, tidak pernah kekurangan segala yang baik dari Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka tetap bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan hanya sejauh doa kami. Ajari kami supaya kami terus berharap dan bergantung sepenuh kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, secara khusus dari beberapa saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sudah pulihkan secara istimewa untuk Bapak Yarmanto. Beberapa hari yang lalu dia sudah bisa berjalan, berkomunikasi, dan dia akan mengalami masa pemulihan secara sempurna. Karena itu kami terus berdoa, menatang dia dalam doa, mohon belas kasihan Tuhan. Jika ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam pemikiran yang terbatas, biarlah melalui peristiwa ini ia semakin sadar dan semakin mempersiapkan diri, pikiran dan hati untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya semua yang diperlukan Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang sedang melaksanakan sekolah melalui online. Tuhan memberkati, memberikan mereka kesanggupan agar mereka dapat beradaptasi dan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Bahkan kami juga menyerahkan untuk hal-hal yang tidak kami pikirkan secara detail dalam pelayanan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menolong kami. Teristimewa dalam pelayanan-pelayanan kami melalui rekaman-rekaman seperti ini. Juga Tuhan yang memberkati supaya kami diberkati makan minum. Kami diberkati sehingga kami terluput dari segala sakit, penyakit, mara bahaya apapun. Sehingga kami yang melayani Tuhan, kami tetap melihat adanya pertolongan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kebaktian kami, bahkan di akhir dari kebaktian kami, Tuhan sempurnakan semua doa, semua penyembahan kami, firman Tuhan, apa saja yang sudah kami lakukan, biarlah Tuhan menyempurnakan semuanya itu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Karena itu, tadakanlah kedua tangan di hadapan hadirat Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mulia, serta pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus memenuhi dalam hidupmu, memimpin keluar masuk dan memberkati atas segenap kehidupan kita semua. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari kita satu dulu sejenak. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.